Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Agus Perkasa dengan NIM saya 121600010. Di sini saya akan menguji data dengan uji t-test dan uji ANOVA. Yang pertama saya di sini mempunyai salah satu data tentang seorang guru matematika di salah satu SMA negeri di Bogor ingin menguji apakah terdapat perbedaan nilai ujian matematika antara kelas A dan kelas B. Langsung aja kita akan menguji dengan uji t-test. Di sini saya sudah menamai nama, di sini dengan nilai, dan di sini yang kedua kelas. Lalu desimal saya mengubah menjadi 0. Lalu yang nilai saya akan memberi label nilai ujian matematika, dan yang kelas saya akan beri label kelas. Lalu di sini saya memberi value, di sini yang pertama kelas A dan yang kedua kelas B. Di sini saya menggunakan skala scale dan yang kedua skala nominal. Selanjutnya, di sini saya sudah menginput data dari data yang tadi, yang di sini ada nilai, di sini ada kelas, dan ini nilai-nilai yang sudah didapat, dan di sini adalah kelas. Nah, di sini angka 1 itu mewakilkan kelas A, dan angka 2 itu mewakilkan kelas B. Langsung saja ke caranya. Di sini ada compare means, lalu ke independent sample t-test, lalu di sini, nah, awalnya nanti bakal seperti ini. Nanti nilai ujian matematikanya ini pindahkan ke tes variabel, lalu yang kelasnya di sini pindahkan ke grouping variabel. Di sini ada tanda tanya, lalu di sini tinggal pencet aja di define group, lalu ini pencet oleh nomor 1 yang untuk mewakilkan kelas A, dan di sini grup nomor 2 itu isi oleh nomor 2 mewakilkan kelas B. Lalu di sini tinggal oke. Nah, ini sudah keluar hasilnya. Tinggal kita masukkan ke hipotesis yang kita sudah bikin. Di sini apakah kelas A dan kelas B memiliki rata-rata nilai ujian yang berbeda? Nah, hipotesis statistik uji homogenitas ini yang pertama HO data homogen atau kedua kelompok memiliki varian yang sama. H1 data tidak homogen kedua kelompok memiliki varian yang tidak sama. Ini menggunakan hipotesis statistik uji T. Di sini HO rata-rata nilai ujian matematika kelas A sama dengan rata-rata nilai ujian matematika kelas B. Di sini H1 rata-rata nilai ujian matematika kelas A tidak sama dengan rata-rata nilai ujian matematika kelas B. Saya menggunakan alfa 5%. Untuk kriteria uji, di sini HO ditolak apabila p-value lebih kecil sama dengan alfa, dan H0 diterima apabila p-value lebih besar sama dengan alfa. Selanjutnya, uji homogen. Berdasarkan hasil uji, didapatkan p-value. Nah, kita menggunakan di sini nilai yang ada di sini, Levens test for equality of variance. Di sini signifikannya 0,748. Nah, tinggal masukkan di sini, berarti p-value sama dengan 0,748 lebih besar sama dengan alfa 0,05. Maka HO diterima dan artinya datanya homogen. Lalu uji T. Berdasarkan hasil uji, didapatkan p-value, kita akan menggunakan nilai yang ada di t-test for equality of means. Di sini sudah tertera, di sini signifikannya 0,000. Berdasarkan hasil uji, didapatkan p-value sama dengan 0,000, lebih kecil sama dengan alfa 0,05. Maka HO ditolak. Kesimpulannya, maka dapat disimpulkan berdasarkan hasil uji T, didapat bahwa rata-rata nilai ujian matematika kelas A tidak sama dengan rata-rata nilai ujian matematika kelas B. Selanjutnya saya akan menguji ANOVA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan lanjut tes uji dari tes ANOVA. Nah, di sini kan ujilah dengan alfa 5% apakah terdapat perbedaan rata-rata nilai ujian matematika dari ketiga kelas tersebut. Di sini ada kelas A, B, C, D, kelas A, B, C.
Nah, di sini ada hipotesis statistik uji normalitas. HO data berasal dari popularitas yang didistribusi normal, H1 data tidak berasal dari populasi yang distribusi normal. Hipotesis statistik uji homogenitas, HO data homogen, kedua kelompok memiliki varian yang sama. H1 data tidak homogen, kedua kelompok memiliki varian yang tidak sama. HO rata-rata, H0 rata-rata, nilai ujian matematika kelas A, kelas B, dan kelas C adalah sama. H1 rata-rata nilai ujian matematika kelas A dan kelas B dan kelas C berbeda. Di sini saya menggunakan alfa 5%. Langsung saja ke SPSS. Di sini saya masih sama untuk nilai dan kelas, dikasih nama nilai dan kelas, dan desimal masih sama, dan label ujian masih sama. Yang membedakan di sini adalah di sini kelas ditambah menjadi satu, yaitu kelas C. Oke. Di sini juga ditambah input datanya menjadi kelas C. Langsung saja ke analyze, lalu ke general linear model, lalu ke univariate. Nah, di sini yang ke bawah ini nilai faktor. Lalu di sini save, lalu pilih standardizer, lalu continue. Lalu post hoc, pilih Duncan. Nah, lalu option, pilih statistik deskriptif dan homogeneity test. Lalu continue. Lalu oke. Nah, di sini terdapat Levens test quality of error varian, dan di sini terdapat signifikannya 0,639. Langsung saja di sini kriteria uji yang ini Levens test equality of error variance berdasarkan hasil p-value sama dengan 0,639 lebih besar sama dengan alfa sama dengan 0,05, maka HO diterima dan datanya homogen. Selanjutnya kita akan menguji test of normality. Saya akan meng-save ini dulu. Sudah. Nah, selanjutnya di sini, ini adalah hasil data dari Duncan dari sana. Langsung saja untuk mengecek normalitas, di sini kita langsung ke analyze, langsung descriptive static, langsung ke explore. Lalu di sini yang standardized ini pindah ke independent list. Lalu di sini option, di sini plots. Dan static deskriptif. Langsung oke. Nah, mohon maaf, saya salah. Kita ke analyze, kita ulang sekali lagi, descriptive static, lalu ke explore, lalu ini pindahkan standardized ininya, lalu ke statistik, di sini oke. Mohon maaf. Mohon maaf, tadi agak ada kesalahan. Jadi di sini untuk normality testnya langsung ke explore, ke analyze, descriptive statistik, lalu ke export, lalu pindahkan standardizasinya, lalu di sini langsung ke statistik ininya, statistik deskriptif, langsung ke plot, normality what
plots with test. Lalu oke. Nah, di sini ada, sebentar. Nah, di sini ada test of normality dengan signifikan 0,80. Oke, langsung saja kita ke hipotesis. Hasil p-value sama dengan signifikan lebih besar sama dengan alfa 0,05, maka HO diterima dan data tersebut berdistribusi normal. Selanjutnya kita akan ke uji ANOVA-nya yang di sini. Kita langsung aja ke uji ANOVA-nya karena tadi kita sudah mempunyai datanya. Di sini jadi lanjut tadi, maaf tadi jaringan kurang stabil. Jadi di sini sudah mendapatkan data ANOVA-nya. Di sini test of between effect. Di sini signifikannya 0,001. Berarti kita dapat simpulkan p-value sama dengan 0,001 lebih kecil sama dengan alfa 0,05. Maka H0 ditolak. Maka bisa diartikan rata-rata nilai ujian matematika kelas A, kelas B, dan kelas C adalah berbeda. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.